Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya luar biasa kan? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita mau baca firman Tuhan, kita mau mendengarkan, dan kita juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Tuhan senang dengan hidup kita, karena hidup kita melakukan firman Tuhan. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Lalu saya akan bacakan ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus datang mengikuti mereka, yaitu murid yang waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, adik-adik kasih Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi Lose hari ini gak sendirian loh. Lose hari ini dengan temannya Lose, ada 2 orang ya. Nanti kita akan kenalan. Sini. Biar mereka kenalan dulu ya. Sini cepet. Aku loh nggak mau kenalan. Halo. Namaku Joan. Aku kelas 4. Wes yo. Jona, mek dikon kenalan aja kok dine. Namaku Jojo. Aku saudara Jona. Aku kelas 5. Teman-teman mau berteman dengan aku? Oh, gak mau, awas gue. Jalur jajannya aku. Apa sih? Nah, anak-anak tadi udah kenalan kan dengan Jojo dengan Joan. Jojo sama Joan udah kenalan kan? Nah, kalian tahu nggak sebenarnya mereka itu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga ngeselin karena mereka suka berantem. Nah, berantemnya mereka itu disebabkan dengan satu hal. Kadang Jojo atau Joan kepo. Kalau Joan kepo sama Jojo, Jojo kepo sama Joan, pasti mereka akan berantem. Kenapa? Kalau sudah kepo pasti timbul iri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu berantem. Nah, gak usah tunjukin. Dulu waktu mereka bertemu, waktu mereka itu main dan mereka punya sesuatu, tapi mereka tidak mau menunjukkan. Hanya gara-gara kepo, mereka itu berantem. Lalu mereka nggak dapat apa-apa karena mamanya datang melerai mereka, lalu semuanya diambil sama mamanya. Gak percaya? Gak percaya kan? Tuh lihat bentar lagi nih. Mama aku ki pinter pokoknya. Itu kok ngejajan aku 3. Enak ini. Senengi lek duwe mama sing apik, mari toto blonjo. Aku dibelitno kuwi. Tak delok. Delokan iki njaluk kan. Jangan tak lho. Kue kesukaanku iki. Kamu dibeli apa sama mama? Aku paling punya aku paling enak wes pokoknya tuh lihat. Lihat kamu. Oh, kayak enak paling pelit nih satu asin. Lihat. Lihat tuh kok.
Ojo ndelok wis pokoknya, jangan lihat. Pokoknya kamu tuh nggak boleh lihat. Kamu lihat nanti, yo, kok kamu kepingin sih, wong tak musim paling enak, wong mama beli nggak sama. Nggak sama, kamu nggak enak itu pokoknya. Lihat wis. Lek aku boleh lihat punyamu, baru kamu mungkin tak pikir-pikir sih. Paling boleh lihat punya aku, tapi aku lihat punyamu dulu. Lek gak boleh ya gak usah. Loh, punya aku lagu. Aku dicuri. Apa ini kok ribut-ribut? Papa baru pulang kerja, kalian ribut-ribut. Dibeliin kue sama mama bukannya tambah baik-baik, tambah ribut. Sini kuenya, papa minta. Jojo punya mana? Sini. Semuanya nggak ada yang makan kue. Besok kalau masih ribut lagi nggak usah beli kue. Mama papa bilangin. Tidak boleh beli kue untuk Jojo sama Joan. Nah, anak tadi udah lihat videonya Joan dan Jojo kan? Mereka berantem karena kepo, akhirnya nggak dapat makanan. Jajan mereka diambil lagi sama mamanya. Nah, boleh nggak jadi anak Tuhan yang kepo? Boleh? Oh, tentu tidak boleh. Pintar semuanya. Kita nggak boleh menjadi anak yang kepo. Kenapa? Karena kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita melalui orang tua kita juga dalam hidup kita. Nggak boleh kepo dengan orang lain. Nggak boleh cari tahu. Karena kalau nanti kepo dengan hidup orang lain, dengan teman-temannya, kita akan jadi anak yang iri. Kalau kita sudah iri, bisa berantem sama temennya. Nah, ingat gak Tuhan Yesus pada saat menjawab pertanyaan Petrus? Ketika Petrus kepo terhadap Yohanes, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Apakah Tuhan menjawab? Tidak. Jawaban Tuhan cuma bilang apa? Kamu ikutlah aku. Apa yang akan terjadi dengan Yohanes itu bukan urusannya si Petrus. Nah, karena itu Petrus tidak diberitahu apapun oleh Tuhan apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Petrus hanya cukup melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada Tuhan dengan mengikut Tuhan, menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, anak kasih Tuhan sama dengan kita. Kita juga demikian. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi anak Tuhan yang baik, menurut kepada orang tua, melakukan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin belajar, mengikuti perintah, dan mengikuti setiap tatanan kehidupan yang ada. Baik ketika kita bermain dengan baik. Di sekolah, kita sekolah dengan benar, nggak boleh nyontek, nggak boleh melakukan yang salah, ya harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah, karena itu adalah tanggung jawab kita. Ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu yang salah, nggak usah kepo. Ketika ada orang lain yang punya mainan baru, nggak usah kepo, ya nggak boleh. Karena kalau kita kepo, nanti kita jadi iri. Kalau kita sudah iri, marah ke mama papanya, nuntut ke mama papanya, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Mamanya marah, dicetol, dikepuk nanti, ya. Nah, oleh karena itu harus bersyukur, harus nurut kepada mama papa. Jadi anak Tuhan yang baik, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, mulai saat ini kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mau selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak perlu mengingini punya orang lain, tidak perlu kepo atas teman-temannya, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi adik-adik sekalian untuk dinikmati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kepo. Kami harus hidup dengan porsi kami. Kami harus hidup dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menurut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye.